time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom, perkenalkan, nama saya Marleni Loban. Saya mahasiswa dari Universitas Tribhuwana Kalabahi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas C semester 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bab 12 tentang strategi pembelajaran campuran. Poin yang pertama, pengertian blended learning. Saat ini, program learning sedang menjadi perbincangan hangat di dunia pendidikan. Seiring bertambah canggihnya teknologi, akan mempengaruhi metode pembelajaran dan akan semakin canggih pula. Untuk beralih dari mode pembelajaran tatap muka atau bertemu secara langsung, lalu berubah menjadi daring atau online, itu sangat membutuhkan effort dan biaya yang tidak sedikit. Namun, ini bisa dimulai dengan model blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media, dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Poin yang kedua, strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Pandemi COVID-19 menjadikan sistem pembelajaran harus mencari bentuk inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar secara efektif. Inovasi pembelajaran dibutuhkan untuk menjembatani adanya halangan pembelajaran secara tatap muka untuk menuju pembelajaran secara online. Nah, pendidikan harus mampu menyusun strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengarahkan agar semua kegiatan belajar mengajar diadakan dari rumah dan harus menjaga jarak. Arahan tersebut menuntut pendidik untuk menyusun dan membentuk inovasi pembelajaran yang efektif sebagaimana pembelajaran secara tatap muka. Metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh pendidik dalam era new normal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dalam kelompok kecil. Nah, pembelajaran dalam kelompok kecil ini merupakan usaha untuk meningkatkan peranan anak didik secara mandiri dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu dengan mengurangi peranan pendidik dalam proses interaksi edukatif. Yang kedua, pembelajaran secara home-based. Strategi pembelajaran home-based adalah pendidik mengunjungi anak-anak di rumah dalam waktu tertentu. Adanya home-based ini berguna bagi anak didik dalam proses pembelajaran. Pada era new normal, kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada anak didik, serta pendidik dapat melihat dan mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh anak didik. Yang ketiga, pembelajaran secara project-based. Pembelajaran yang berpusat pada guru dapat mengurangi tanggung jawab anak didik pada proses belajar. Proses pembelajaran tersebut dapat mengurangi kreativitas anak didik. Hal ini dapat memberikan rasa bosan dan jenuh karena proses pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Yang keempat, pembelajaran secara online atau dalam jaringan. Metode ini bisa digunakan oleh pendidik dan anak didik dalam memanfaatkan alat komunikasi dan menjalankannya dari rumah. Metode ini mampu untuk melaksanakan proses pembelajaran secara online. Saat ini, proses pembelajaran secara online harus dilakukan guna meningkatkan standar mutu pendidikan. Yang kelima, pembelajaran secara blended. Kemajuan teknologi memberikan dampak perubahan pada proses pembelajaran. Dalam hal ini,
metode pembelajaran yang dilaksanakan secara klasikal atau tatap muka secara langsung dapat dilakukan dengan online. Kombinasi strategi pembelajaran blended learning menggunakan dua pendekatan, yaitu secara online dan tatap muka. Kegiatan ini dapat dilakukan secara fleksibel, yaitu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Blended learning yaitu pencampuran atau kombinasi pembelajaran antara tatap muka secara langsung dan online secara harmonis dan ideal. Secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blend yang berarti campuran dan learning yaitu pembelajaran. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa blended learning yaitu pola pencampuran dari berbagai pola lainnya dalam pembelajaran. Poin yang ketiga, langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran atau blended learning. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menerapkan model pembelajaran blended learning yaitu: yang pertama, setiap kelas siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, guru membuat jadwal mengenai pelaksanaan model kedua. Kelompok tersebut tidak melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama di sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan tatap muka atau luring dan daring dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Apabila pada hari Senin, kelompok A melaksanakan tatap muka di sekolah, maka kelompok B melaksanakan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Yang keempat, kemudian di hari selanjutnya, yaitu hari Selasa, siswa yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah yaitu kelompok B, sedangkan kelompok A melaksanakan pembelajaran daring di rumah masing-masing. Yang kelima, penjadwalan tersebut terus dilakukan secara bergantian. Poin yang berikut, manfaat yang didapatkan dari menerapkan blended learning. Nah, dari pelaksanaan blended learning ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, lebih fleksibel. Dengan menerapkan pembelajaran campuran, siswa dapat belajar dengan lebih fleksibel. Yang kedua, efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Gabungan metode-metode pengajaran yang diterapkan dalam blended learning terbukti efektif meningkatkan hasil belajar sebagian besar siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Saat ini, kebanyakan siswa sudah akrab dengan teknologi pada kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, menggunakan teknologi saat belajar membuat siswa lebih mudah terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kepuasan belajar siswa. Blended learning juga terbukti meningkatkan kepuasan siswa terhadap pembelajaran dan hasil belajar mereka. Yang kelima, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Di banyak pembelajaran tradisional, siswa cenderung lebih banyak berperan pasif dalam kegiatan pembelajaran, sebab sistem pembelajaran tradisional berpusat pada pengajar. Demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih.